Apa sih pemikiran komunis? Ya, mungkin anak-anak banyak nggak paham tentang komunis. Yang ada dalam benak mereka adalah mereka membunuh para ulama. Mereka tidak setuju dengan Pancasila. Mereka ingin menjadikan perbaikan di ekonomi sehingga ada pemerataan kehidupan buat seluruh rakyat. Harta tidak dikuasain oleh orang-orang kaya saja, pemegang modal-modal besar. Ya, kalau bicara komunis, maka ideologi ini dilahirkan oleh Karl Marx. Dia keturunan Yahudi. Dia seorang ahli filsafat, filosof, dan pakar ekonomi. Disinilah nanti kita akan lihat akan ada pernikahan antara pandangan dia dalam ekonomi dengan ideologi dia tentang keagamaan. Dikawinin, muncullah nanti yang namanya komunis sosialis. Tidak semua sosialis itu komunis. Tapi semua komunis sosialis. Dua pemikiran yang dibawa oleh Karl Marx yang kemudian diwariskan nanti kepada pengikut-pengikut dia, Stalin, Lenin, ya, kemudian sampai ke Indonesia akhirnya. Bagaimana masuk ke Indonesia pemikiran tersebut, ya. Mungkin dulu belum ada internet. Kalau sekarang semua pemikiran bisa masuk ke sebuah negeri tanpa ada orang yang membawanya. Tapi dengan sekedar dia mengklik tombol, push, pemikiran itu bisa dibaca, bisa dinikmatin bagi yang mau di seluruh penjuru dunia tanpa ada dinding yang menyekatnya. Adapun masuk ke Indonesia, ya Anda baca, dia masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneevliet. Mudah-mudahan nggak salah baca. Dia warga Belanda. Warga Belanda. Yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Barth. Kemudian disebutkan Hendrikus ini mendirikan Indensi Sosial Demokratis Vereniging. Ini sebuah ormas yang dia bikin pada masa Belanda yang memang pemerintahannya kita tahu pemerintahan Indonesia Belanda yang pegang pada waktu itu. Yang awalnya dia sosial aja, tapi lama-kelamaan ya namanya orang ketika hendak menanamkan sebuah pemikiran, dia perlahan-lahan. Sehingga akhirnya pandangan komunis itu ditampakkan setelah keberhasilan revolusi di Rusia. Jadi pemikiran itu sudah mulai ditebarkan. Di Indonesia, mereka memasuki ormas-ormas dan menyebarkan paham itu, salah satunya syarikat Islam. Syarikat Islam nih. Kenapa kita mau berbicara tentang pandangan Islam terhadap komunis ya? Atau juga pandangan komunis terhadap agama, nanti bagaimana sebenarnya? Karena masuk ke Indonesia, subhanallah, bisa tembus ke syarikat Islam. Sehingga syarikat Islam terpecah menjadi dua pada waktu ini. Belum kemerdekaan kita bicara. Dan nanti setelah kemerdekaan, ya pandangan tersebut tersebar di kalangan umat Islam. Mana mungkin ya Muslim komunis? Mungkin enggak. Tapi terjadi. Sehingga syarikat Islam terpecah menjadi dua, ada si merah. Makanya kalau kita lihat komunis ini memang dia lebih dekat dengan warna merah. Dan si putih, maka disebutkan ini, merah ini akhirnya menjadi partai komunis nanti. Di bawah pimpinan Semaun, Muslim jemaah. Dan pernah terjadi bukan seminar, konferensi, muktamar di Cirebon atau di Purwokerto, Ana lupa. Di situ dikumpulkan para ulama Islam untuk menetapkan pandangan Islam. Bagaimana kita memerdekakan negeri ini sebelum kemerdekaan. Semaun
bersikeras bahwasanya hanya dengan komunis negeri ini akan merdeka. Ingat, ini sebelum kemerdekaan. Hanya dengan komunis ini Muslim kumpul ulama-ulama di syarikat Islam. Kenapa? Karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.